Penjara Kalisosok yang dikenal sebagai penjara bawah tanah paling angker milik Indonesia, di mana tempat ini dijuluki sebagai penjara bawah tanah paling angker di Indonesia, terletak di Kota Pahlawan, Surabaya. Penjara Kalisosok juga menyimpan cerita heroik. Oktober tahun 1945, ketika berita kemerdekaan berhasil menyelinap masuk penjara, para tahanan pun membentuk Laskar Penjara. Pimpinan laskar ini adalah seorang tukang becak bernama Mayor Dolla. Sebagaimana ditulis Bung Tomo dalam bukunya Kisah Perang tanggal 10 November yang terbit tahun 1950, pemberontakan dalam penjara ini berhasil menjebol tembok penjara sisi utara. Penjara Kalisosok dibangun tanggal 1 September tahun 1808, menelan biaya sampai 8.000 gulden. Nama Kalisosok diambil dari nama sebuah daerah di Surabaya Utara, tepatnya berada di sebelah utara Jalan Raja Wali dan Kembang Jepun. Tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur, W.R. Supratman, serta tokoh-tokoh nasional lainnya pernah merasakan pengapnya penjara Kalisosok. Bahkan, banyak di antara mereka yang meninggal akibat penyiksaan orang-orang Belanda. Pendiri Sarekat Islam Hos Cokro Aminoto tercatat pernah mendekam di penjara Kalisosok. Bahkan, tokoh Marhaenis dan pejuang rakyat Surabaya Dul Arnowo pun pernah mendekam selama 9 bulan. Pada saat perjuangan anti-fasisme, penjara Kalisosok juga menjadi saksi penangkapan para aktivis anti-fasis seperti Pamuji, Sukayat, Sudarta, dan Asmunanto. Bahkan, tokoh utama gerakan anti-fasis saat itu, Amir Syarifuddin, juga ditangkap dan dipenjara di sini. Ketika sekutu mendarat di Surabaya, Kalisosok menjadi saksi sejarah keberanian rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1965, pasukan Inggris di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan seorang perwira Belanda, Kolonel Huyer. Di zaman Orde Baru, penjara Kalisosok juga menjadi tempat ditahannya para tapol Partai Komunis Indonesia, PKI, dan ormas-ormasnya. Banyak di antara mereka, sebelum dibuang ke Pulau Buru atau Nusa Kambangan, harus mendekam di Kalisosok. Jadi luka yang ada di tubuh cepat sembuh kalau mandi di sumur itu. Ini sudah menjadi kepercayaan di sana, jelasnya. Pria yang saat ini berprofesi sebagai pengacara itu melanjutkan, tembok yang ada di Kalisosok tak bisa dipaku. Penjara warisan kolonial itu terkenal kuat meskipun dindingnya tak tebal. Ketebalan dinding penjara sebenarnya hanya 15 cm. Namun, tembok itu tak bisa dipaku. Kalau mau membuat gantungan baju kulit, tembok dilubangi dulu. Baru setelah itu kami memakai kayu dan lem untuk tempat baju.
Paku yang ditancapkan tak akan bisa tembus, bisa langsung bengkong, tegasnya. Baginya, menjadi penghuni penjara yang dikenal paling angker itu bukanlah cita-cita. Sejak awal ia selalu terbayang rasa ketakutan setelah pindah dari rutan Medaeng. Selama 10 bulan, Soleh sempat mendekam di rutan Medaeng sebelum dipindah ke Kalisosok. Di blok penjara yang sama, ia pernah satu blok dengan narapidana kasus pembunuhan dan penjahat kakap. Salah satunya dengan Sugik, narapidana yang divonis mati karena pembunuhan satu keluarga di Jojoran. Ada pula Prayit dan Sugeng, mertua dan menantu yang membunuh perwira TNI aktif. Mereka semua adalah terpidana mati. Kami berinteraksi seperti saudara dan saling peduli. Awalnya sempat takut, tapi lama-lama Kalisosok menyenangkan. Apalagi waktu itu ada taman khusus yang indah di Blok E, ungkapnya. Bagi Soleh, Kalisosok dianggapnya sebagai sekolah ketimbang penjara. Di masa Orde Baru buku kiri sempat dibatasi, namun di Kalisosok dia bebas memasukkan buku-buku bacaan beraliran kiri. Bahkan, sarana hiburan seperti televisi juga bebas ditonton di lemari kamarnya. Soleh sendiri mengakui kalau banyak sumber ilmu yang bisa diserap otaknya ketika di Kalisosok. Dia bebas berdiskusi dengan semua orang yang lahir dari latar belakang beragam. Kenangan kuat dari Kalisosok membuat Soleh dengan para narapidana lain sering membuatnya kembali ke kesana meskipun sudah bebas. Ia sendiri akhirnya bebas setelah mendapatkan amnesti dari Presiden B.J. Habibie pada 1998. Saya tetap berharap penjara Kalisosok jangan dijual ke swasta. Banyak sejarah yang dibangun di sana. Jadi sangat disayangkan kalau sejarah itu dihilangkan. Kalisosok bisa menjadi wisata sejarah yang penuh dengan cerita di Surabaya.